qala alladziina la ya'lamuuna lam ucap sapa wong sing ora paham kayak kufaru Mekah Nabi Allah kalimuna wa mbok yo ngomongi langsung nang kita sapa apa mestine nak kowe Muhammad Rasul mbok aku do ngomong langsung Anaka Rasul saat temen sirawu Rasul utusan Allah tak dina utawa neka mau sira Muhammad tak ing kita nekano ayat ning ayat lima sing perkara iktaroh nabukan jalur kita rumah ala sidika ayat itu menunjukkan nanti ala sidika ta'aluke teng tak dina ayat ala sidika sing menunjukkan niku bener kada dikai kaya mungkon-mungkon kaulu haula mengucap kama qala haula qala ladina mengucap sapa ladina kok istri kufar Makkah model-model umat carane ngafiri nabi kembar qala ladina kok min kufar umam al-madiyah al-anbiya misla qaulihim hale sepadane pengucape kufar Makkah iku natane saking gawe angel waktu labil ayat dan sudah ikra-ikra ayat Asya bahat dulu kembar-kembar apa artinya Allah dinamika bihim karo layak lamuna model-modelnya kembar kotayan ala ayat itu menerang ingsun ala ayat itu ayat itu mungkin maring kaum sing yakin lamuna annaha ayatun fayu'minuna fakirahu ayatin ma'aha ta'alutun maka utain boleh ayat ma'aha sertane ikilah ayat sing isono iku ta'alutun kita ini menurut terang nabi jadi ayat surat Baqarah surat Madaniyah itu nak istilah wong kafir yo kafir wong musyrik yo musyrik nah ahli kitab no Yahudi no Nasrani jadi istilah layak lamuna mesti kufar Mekah kafir Mekah nuntut kue Muhammad ukuran tasdek ukuran mau tasdek itu nak diomongi Allah langsung utawa Muhammad nekano ayat sing sesuai permintaan sesuai permintaan sing disebut ning surat Isra yaiku wong kafir Mekah njaluk Mekah disulap dadi napa kembali power jinawi au fatfajira andara tilal tafjiro au terus kita sama ka maza amda alina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabilan mane kula critani iki tiyang kafir iku kafir Mekah sing terpelajar kados Abu Jahal ini itu saya jadi nanti nantang Nabi ngeten ingkar ada wal haqqo min indika fa'amtir alina hijarata min as-sama awitina bi adzabin alim jadi Abu Jahal itu religius caranya ngomong ngeten ya Allah kalau betul yang kamu turunkan pada Muhammad itu hak dan ukuran hak itu ukurannya kalau dilawan itu orang harus kualat ini hubungan Mas Bun berarti Bali Basum jadi kan ini kalau cerita perbandingan zaman Abu Jahal nanti ngomongin tentang pangeran gak tanggung-tanggung bukan sekedar Nabi Muhammad tentang ya Allah ingkana hadza wal haqqo min indika sampai dulu ini sama ingkana hadza andekan apa yang engkau berikan ke Muhammad itu benar min indika fa'amtir alina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim pun silakan nak kula melawan Muhammad dan Muhammad itu hak cara jenengan kula kayak azab awitina bi adzabin alim pun kula kayak azab sing langit jadi mulai dulu yang namanya perlawanan terhadap perkara hak mulai resiko jadi mungkin kados Ustaz Roy ngoten pengiran anak gur aja kula salah Gusti azab keren oke itu keren artinya ngeten andaikan ukuran fisik itu dibawa ukuran itu rusak soalnya kiai segede Gus Dur itu aku seneng mergo berarti kuat lah sok kan dia lumpuh orang rasa kuat wong liya wong selalu rasil dia marah orang kuat wong liya jadi wong selalu rasil makmur melarat dari kuat mbak aku tak suka dari untuk baru kamu jadi mulai bisa uang dolim paling dalam kiai suwatri pinter dari baru kamu gak pinter kuat aku kok penak posisinya menang terus kan buat kali-kali ini pinter penjeni kione apa bodoh wah salah didik gue jadi nak ngaku ukuran fisik rusak dan Abu Jahal itu pernah ngaku ukuran itu malah kalau sering ngomong tengah materi Mas Pur jadi uang untuk nganggu hal yang mujma'ale misalnya uang loro yang musibah ke pengiran nak berdosa nak uang untuk nikmat ujian ke pengiran kuat gak nyanggu suge itu singaran mujma'ale cara Allah uang suge coba uang larat ya coba
Kabeh dia belaku mayukum ahsanu amal. Liyane iku akal-akalane manusa. Akal-akalane mursyid, akal-akalane manusa niku kok misale sementara orang kok kurus gini jembar. Nah, jenengan sampe boten jembar dan dipikir. Lha iki. Dadi liyane iku akal-akalane manusa. Nggih wong untuk musibah dhewe. Mbok piye kersane Allah dengan musibah itu dibuat mergo kepala dhewe. Mboten hasil. Saya betul sakit sampai puede ke Gustur Kuala aku ngono betul sakit. Ini kalau contoh Allah mungkin sudah jadi isu nasional sebenarnya itu tidak benar hal itu. Ada tidak benar orang iso jadi ukuran. Ini mau sampai ke ukuran nakalan. Sampai di santri kecelakaan Kuala aku kan dulu karena ini pengiran metu keluyuran. Barang metu keluyuran untuk rezeki salam tembak ya kulo mboten juaran untuk rezeki kata kulo sugane alhamdulillah. Itu ukuran sing artinya tidak pernah bener. Ukuran-ukuran itu nah wong kafir itu paling seneng gawe ukuran sing sepihak ngoten. Misalnya ngukur Nabi Muhammad sallallahu nyulam Mekah jadi kemari bahwa Jinawi. Itu ukuran sepihak. Podo Bani Israel nggih ngoten. Aku percaya mbek kowe anak Nabi tenan. Sing kok apa cukup tok nek iku nakalan. Kowe bodoni sing rasa apa? Lan minalaka atanar aja. Rotan aku yo melok ro. Nah, itu kan nakal sampai ngomong mbah, nak jenengan kodam dengan kula roh dhewe apa. Ora tuh. Sing level ketemu wae barang tipuan dem mati tenan. Ayo berarti artinya ukuran sepihak ya, ukuran sepihak mulai riyen wonten. Cuma boten asal be fisik. Nek fisik Abu Jalal nate ngoten, nate-natan ingkang ada dalam komen intika. Ifam tira alena hijar ramnas sama abi finafi ada binali. Bukan saat itu kalau sering ngomong bolak-balik, kita ini harus ikut yang musma'aleh. Mau curang musma'aleh kita itu sering sirik. Kalau bolak-balik ngomong, misalnya Mas Pur saya orang mati, bisa mandi semua ada kabel orang mandi juga. Orang mati kok kronom fisiknya mandi, santet gak mandi. Ini kan sudah ada adil. Darah ini dekne tolak santetnya mandi, itu nuduh wong. Misalnya nuduh Rumanto nyantet, itu wis udah nih wong. Wes ngono gue tolak santetnya mandi. Berarti ampun wes udah lucu. Padahal sing karuan bener wis malih. Aku kok selamat ki. Lah mana nyaman. Cara Allah ya sampean tauhid, cara manusa ora suudon. Tapi manusa cek seneng ya lakoni mukhtalaf malih resiko bodone. Lha kan. Lho nggih sing karuan wis malih cara Allah, cara Rasulullah kok ulama ndi wae sampean selamat kersane Allah kan. Tapi kita seneng GR. Gitu mandi kan swadat rapopo. Seneng ya mereka. Terus untuk apa? Untuk apa yang misalnya GR lagi ada GR. Jadi itu sampai ada kemarin Abu Jahal. Abu Jahal wanita nantang waktu pengeran ngomongnya gak tanggung-tanggung. Ingkang ada lewat hakom dan tim. Amalannya ketika Abu Jahal mati ning perang Badar, iku Allah melehno ning gone surat Anfal wonten ayat ngeten intas taftihu faqad ja'akumul haq wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Jika perang melawan Muhammad sebagai ukuran kebenaran, saya itu ketok bener. Jadi Abu Jahal itu religius, Mas Pur, misalnya nak mau tentara, ini surat Anfal, intas taftihu apa jeneng. Ini bukti nama itu cek kalah Abu Jahal yang kalah, ngomongnya apa? Fakot ja'akumul fatah, kalau misalnya elemen. Pokoknya ini tentang surat Anfal. Nak kue njuk kejelasan sing bener Muhammad tak kue. Saiki wis jelas sing bener sapa. Wa in tantahu fa khairul lakum. Iku ceritane sebelum perang Badar Abu Jahal itu ya ta'ala ku biastaril Ka'bah. Jadi dekne ning astari Ka'bah niku amalan pulau bulan balen iki sebagian adat niku gawan jahiliyah. Jadi Abu Jahal kuwi religi tukang sampean njuk kiswa Ka'bah. Sampeyan ini boleh mau nek orang bodoh ning surat Anfal. Surat Anfal. Boleh mau ning jalanan kan gampang. Sampeyan ngalimnya tak tinggi, boleh ngaji standar orang ngalim Mas Pur. Jadi ngomong ulang, itulah Mas Pur dosa. Nggak tahu aku kok usulah. Usulah. Berat tanpa kau ini buka doa. Nanti begini deh, aku pikun dengan pikiran. Kalau tobat ini dulu, tak kembar mari, dengan tobat ni. Mana ada nama intas tabtiku kalau tidak aku mufat intan tahu bahwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum sa'atukum syai'a wa law kasurat wa nawaha ma'al mu'minin.
Indah tahu Satu saya kan begini. Islah kerjaan pada Indah tahu Kalau Satu saya kan. Aku betul ya kan. Aku nunggu ya. Saya mau coba Mustafa itu biar intas tapi ubi. Indah tahu lalu lalu dalam keputusan sahabat ayu al-kufar. Saya kata bumi sahabat al-fakar ini Keputusan mana nih keputusan? Keputusan. Tapi kalau Abu Istihad Minkum Allahumma ayuna kana atong rohi wa atana bimala ta'na'rifu bimala na'rifu kan bimala agama lan kan orang-orang sesusun wahidu monggo ingin nih wahidu malah orang ketemu suratnya boleh pada surat ketemu nih Pak itu mau merusak panjenengan ing ayuna agak bu ahlina ahliku bener mana berapa tempat berian jadi intas taktiku faqad ja'akumul fatah. Jadi intas taktiku ini kan lamun jalur keputusan siro. Jadi istilah Quran kalau bulan balik ini terutama Ahmadul Singgih lafaz Quran ora kena mbok mamakne istilah fuqaha apa meneh nganggo istilah kamus satu semunjit malah sesat. Jadi ini Mas Bro ya. Quran itu punya logat spesifik. Misalnya fathu, kowe nak muni iftitah itu membuka, tapi nak istilah Quran fathu rata-rata keputusan. Mulai misalnya wong kafir nak ngomong kan mata hadal fathu untuk musyrikin. Kapan ono keputusan di sing salah ndi ing kuntum sedikit rata-rata fathu nak ini keputusan. Nah ini maksudnya intas taftihu ayu kufar. Taftihu fatha ayu qadha haitsu qala Abu Jalil minkum Allahumma. Jadi Abu Jalil sebagai perang Badar keren teman ya Allah ayuna kan atau alir rohim wa atana bimala narif fatin huruda sing qatur rohim Muhammad apa aku artinya gini dengan Nabi Muhammad membawa aliran baru versi Abu Jahal itu dianggap medot sana kandang merubah tatanan tapi cara Nabi Muhammad ini di misalnya Abu Jahal sing merubah tatanan Nabi Muhammad kan sepihak jadi sing rusak Gustur Basim orang harus sedikit jadi repot tak mau ukuran ngoten saat ini santri di modern sing rusak santri modern apa sing rusak modern santri lah bujal ngoten mak itu gawe aneh-aneh kowe ku gawe agama sing ndadekno hubungan kita rahim kita itu rusak kowe nganggo agama sing tidak dikenal nenek moyang yang mulai bujal dungane keren Allahumma ayyuna kana atau alirrahim artinya ini yo sing perlu sampean semak Hermanto keberanian Abu Jahal menghadapi sesuatu yang baru konsultasinya mbak Allah itu hebat Allahumma ya Allah siapa sing atau alir rohim wa atana bimalana fadhuda sesok nafas perang Badar sampai paringi mati jadi ukuran keok ambek mati fakot ja'akumul fathu keputusan itu sono itu bihala kiman gua kadalik bahwa Abu Jahal dewe sing nantang Abu Jahal tinggal ukuran ya Allah sinten sing atau alir rohim lan nganggo barang sing ora kita kenal paringi mati sing mati dekne fakot ja'akumul fakta ternyata Abu Jahal mati berarti dekne sing atau alir rohim ini buatan penting yang pentingnya nanti jago ukuran model ngoten sing Abu Jahal sing perlu sampeyan eling-eling paham ya tidak sampai orang mau mati kualan aku model Abu Jahal jadi ukuran itu sing jelas artinya ukuran itu juga Abu Jahal sing perlu sampeyan eling-eling memang akhirnya Abu Jahal mati tenan tapi ukuran model ngoten kita sering ngoten tukaran mbek wong loro suwe ora karuan padahal iso wae cara Allah ya ora iso wae mesti cara Allah musibah biasa musibah paling kere cara Allah biasa tahapan musibah jen kere bakul roti tapi musuhnya dia kualat mbak aku ora suge-suge kok dia seneng ya Karmanto juga cara pengiran marah suwe tak kita paling suge ya ini gimana baru kayak dong aku dia seneng ya artinya menjadikan dia pusat sejarah kalau bahasa Inggris ya seneng ya dari dia pusat sejarah
Sing paling gampang lakon di hal mujmal, itu paling enak. Mujmal cara Allah, cara Rasul paling enak. Cuma tuh sugan, jadi kesan pengiran sugan malah lah kan resiko. Oke, kesan pengiran. Lan pengiran agak repot kan. Seneng nggak klaim-klaim, repot kan. Mas sekolah bujir mati tenang. Lalu nak tenggine asal bidusul tenggine kitab-kitab malah lebih dramatis mana. Jadi Abu Jahal saat berdoa ini ya ta'alaku bi aslaril Ka'bah, teman coba mana kita betapa seperti itu. Jadi dia demek aslaril Ka'bah. Kalau bahasa saniki darah ini kiswai Ka'bah. Mengenai Mbak Wahabi kiswai Ka'bah dijogo ketat. Mereka selain cara sejarah itu tradisi yang Abu Jahal diwatir sirik mas. Jadi zaman jahiliyah ini pun nak dungan Mekah aslaril Ka'bah, aslaril Ka'bah kiswai Ka'bah. Nah ini ada tiga jimat. Repot banget. Pulau bisa seneng jimat tuh, tapi kita kena ikut jimat itu yang piye wae masih orang kiai semulanya tetap mustalah paling. Sing warwan musmalah, mati berpendengar pengiran kabar musmalah. Wah ini alih-alih gawean ulama. Ada gaya ulama istihad, rawan dikhilaf. Bila nak saya musmalah ini gua rawan dikhilaf. Gengga teman-teman tuh. Rawan pulau bukan nanti jimat pun, tapi rawan dikhilaf. Sama dengan takon Allah. Bukan percaya. Untuk takon Sayyidina Umar, mungkin kalau diutani bolak-balik. Zaman Sayyidina Umar iku kuatir sirike wong Mekah balik tiap ngabung hajar aswad mesti alim tu anaki hajarun la tadulu wala tanfa walau la anil ro'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tuki umpama orang Rasulullah ngabung gak mau ngabung la tadulu wala tanfa podo zaman Sajaratul Ridwan itu didewakan kuwet sing bersejarah zaman diatur Ridwan yang sulhul Hudaybiyah itu periode Umar dibakar, diketok. Ketika sahabat protes ini kan nggak mengabadikan sejarah, mari sirik. Podo Ka'bah yang tahu dirusak pengira. Jadi Allah ini tradisi lucu mas bro, sampai nak bawa setengah hiatus tiga. Allah sangat pengen uang gak terpaku oleh benda. Ka'bah itu zaman Nabi umur tahun 6, nanti belajar betul, sama apa cara? Ka'bah rubah betul. Ini sejarah, rubah. Sampai bingung caranya balik aja aswad. Ini Ka'bah rubah. Artinya barang-barang sing sakral orang Islam pun tahu dirusak tuh. Umur-umur itu mau materi benda. Tapi dalam desa apa-apa tiga apa ini Allah selalu mengingatkan bahwa tiada Allah buat tetap sampai di mati sirik. Sampai dulu tentara-tentara apa ada rusak betul. Rusak, ada rubuh. Terus banjir mana rubuh. Baru rubuh kita jadi Nabi terus geger berkawal meletakkan hajar aswad. Wah, ada mati malah gede. Barang ngoten zaman periode ini Abdul bin Zubair pas nakal-nakal hajar terus. Jadi Abdul bin Zubair wong sing mau ngakoni pemerintahan ning Muawiyah. Iki amat tidak bolak-balik sing bentrok sejarah. Mulane beruang nakal ke hajar. Jadi selain wong Arab wong duel ke hajar itu marka ini wong. Jadi pasukan Yazid Panglima. Di zaman Hasan wis menyerahkan pemerintahan ning Syria yaitu tiga Muawiyah kabus PPM darani Amr Istimewa. Sayyidina Husain nak mau nyerah. Ya karena aku nyerah deh, ya sih tetap mati. Ya terus dipateni tenan di Karbala. Semuanya berkata. Walhasil akhirnya Ibu Zubair tetap ngotot mempertahankan Mekah. Jadi ini tetap memproklamirkan diri aku gubernur Mekah. Di seorang kalian pasukan Yazid, dia mikirnya nggak saya elek Muawiyah zaman Muawiyah Mas'ud. Iku gak gelem nyerang Ibu Zubair. Bukan yang Mekah kota suci. Bukan kena Yazid markai panglima markai bisa jadi hajat. Terus Mekah jadi serang. Wala mana? Ibu Zubair bisa Zubair. Paling nak ada Mekah sedang mau masjid. Jadi diburu sampai berbuka. Jadi diburu kabeh dirubah. Mulane wong nakal kok hajar. Ibu Zubair jadi kabeh jadi mati. Dua buku tragedi sejarah pengen dalam mau ikhyatus tiga dengan kita bulu kuan ini wonten hadis versi Imam Ghazali Sahih paling enggak benar Hasan aja. Kalau mau cari hadis ini Hasan. Ketika Nabi walau antara julan halakal Ka'bah hajaran ma balagha jurmamang kota lamina umpama wong duwe dosa rusak Ka'bah hajaran sawatu-watu dirusak iku dosane tetep gedhe wong sing mati umum. Mergo mukmin cara Allah tetep ruwah. Dadi wong mukmin iku sing dadi nazar ora Ka'bah. Terus batu tragedi Ka'bah itu wonten aliran kados Jalaluddin Rumi. Kau gak haji dari sini gak haji. Kau ora Ka'bah, tapi Ka'bah kiblatul muslimin. Anak hati gua kiblatul muslimin. Dan tragedi sejarah fisik ini pun terulang.
Mulai buaran zaman Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan Baitul Muqaddas dengan arti fisik. Itu lama sufinya dingin-dingin saja mas. Mereka sejarah agama mesti loro, fisik ambil spiritual. Nah fisik sampai perang demi masjid, demi Baitul Muqaddas, demi Ka'bah. Tapi sebar perang tetap zina, tetap mateni uang, tetap markai, tetap hasud, lapor. Artinya dengan Ka'bah bertahan, Baitul Muqaddas tidak bertahan, sama tetap zina, tetap mobil prostitusi atau pemenang Islam tinggi. Padahal sebaliknya itu dibalik. Gak usah Ka'bah, gak usah Baitul Muqaddas, tapi soleh cara Allah. Iku sirine kenapa Ka'bah tahu betul enten. Zaman Nabi Adam Ka'bah pun betul konten, tapi tahu dipendam Allah suwi puluhan tahun. Dan saat itu ada Nabi, ada syariat. Artinya apa? Pernah ada syariat tambah kiblat. Tapi Allah yang nuruti tradisi manusia sing butuh kiblat, butuh arah. Malah Allah duwe syariat loro, yo ono salat sing wajib madhep kiblat, gak salat fardu. Tapi ono sing ora wajib kiblat, gak salat sunat, tapi salat sidatul khawfi. Sementing Allah Akbar. Sampai mencari sholat wabar gede dan Ka'bah sirik, orang Ka'bah sebagai ulama gitu kok sirik. Ibu sirruwah, jadi nak sirruwah ngoten pun itu permainan ilmu kelas tinggi mun sirruwah. Jadi sampai kudu sadar sirruwah yang begini-gini itu kudu sadar. Artinya yang tersampai saya kira jadi zaman Abu Jahal lah. Ibu Ka'bah menghormatannya orang luwe tidak tiba sampai jadi mau apa perang gitu kok. Ya Allah lu biasa dari Ka'bah. Nah, teman mati Baitul Muqaddas tidak merasa paling Islami, sama tak kok orang Kristen saya wali perang Palestina bergedungnya apa? Tapi Baitul Muqaddas sama kan malah mustarak teman. Tak orang Yahudi bertanya Palestina demi teguran apa? Sih Baitul Muqaddas. Buatan kok nanti baru kan, buatan salah paham teman. Jadi nak tradisi hormat Ka'bah itu dilakukan Abu Jahal. Jadi beda nong Islam buatan ini rasi reki. Lalu diulang-ulang. La ilaha illallah syarika itu diulang-ulang. Jadi tiap haji kemarin diulang-ulang la syarika lah. Itu paling beda nong Islam be musyrik saat itu syarika lah, la syarika lah itu. Mulane sirine tiap haji diulang-ulang apa? La syarika lah. Malah haji ungen. Bayangannya syarik kayak mereka itu. Enggak, kuburan percaya, Ka'bah percaya, Hajar Aswad percaya. Sampean sholat sujud khusyuk ikhlas. Wabar apa ikhlas sudah Abu Hajar Aswad mau itu marah tidak benar. Marah kok itu Hajar Aswad kayak apa awak. Itu bukti. Jadi tanaman sing musbale kaya ikhlas itu mantep Abu Hajar Aswad. Sing cara agama orang sunat gitu. Iku suatu ngene. Kalau mengatakan jadi mulai bener sing dinane ilmu kelas tinggi kok kula termasuk ilmu kelas tinggi. Bangun mari dipateni. Ilmu kelas tinggi sensitif, kalau ngomong ini sensitif. Tapi ilmu tenang, kenapa ulama dia ilmu tenang ini ngeten iki. Lho ya, ilmu tenang ini ngeten iki. Tapi semua ilmu kan ana kampung Hajar Aswad itu dosane di sepuro. Hajar Aswad itu swarga bisa putih dia, iki wong mari ireng. Ya iya mari ireng, malah berarti ngambung merusak kan. Ngerti nak ngerti aja lakoni kan malah kudune ada. Paham ya, jadi ini sampai nggak nama tentara jadi apa menyambut penghormatan dengan Ka'bah itu mendilakukan ini biasa tadi Ka'bah. Nah malah kiblat nanti dirubah dari zaman Nabi ke Madinah di madhep Baitul Muqaddas 16 bulan dirubah oleh Allah madhep tentang Ka'bah. Nah Ka'bah piyambak nanti dijelikno Allah mulai Nabi Adam itu saya sempat haji tentang Ka'bah. Nabi Nuh saya sempat itu hilang. Ketika hilang periode Nabi Ibrahim dimunculkan lagi mulai setelah itu yarfau Ibrahim qawaida min al-bait wa Ismail. Jadi songko sudah ada fondasi ini diketok namanya dimunculkan mulai daerah yarfa karena pada dasarnya Nabi Ibrahim tidak bangun total saat dari tidak ada ini buatan enggak meneruskan ya ke kiblat utama zaman Nabi Adam lengkap. Artinya apa? Pernah ada syariat tanpa Ka'bah. Nah bukti ini nak Ka'bah dihormati jahiliyah dan wa Islaman zaman Rojo Abraha badai nyerang Mekah, alasannya kepengen ke Ka'bah. Iku jawaban iku tiang jahiliyah bertanya mati-matian termasuk Abdul Muthalib. Jadi Ka'bah dihormati jahiliyah dan Islam. Lah sing beda Islam ya syarikat lain. Jadi beda Islam ya syarikat lain iku.
Lah nak podo-podo masalah sing penting lasari kalah iki sama aja sama ibadah ke tonggo teng pantes anggere lasari kalah ki mantep cara Allah. Jadi muti-muti bersari kalah ki boten mantep. Nah kita repot ning Ka'bah bersari kalah, kuburan sari kalah, pandenaran bae bersari kalah repot. Niku mau diparingi selamat pangeran nak cara Allah rahmat. Cara sampean cek sari kalah. Bisa pun mati sewande oleh rahmat. Cek urip. Dan kering. Kalau selamat pangeran sing syukur sing apik. Malah nyaman kan syukur apik tauhid ya Allah. Malah orang mana rumus tuh semuanya mati tenan sekolah berat. Itu aku mau wasiat-wasiat nggak mau dan dia beres kan aman kan semua aman kan timbang rumus macam-macam. Oh nih tadi bahasa afil korok dia kasar berat dulu. Inna asalnaga saat menaiki ingsun ka ngutus ingsun ka ingsiro yang Muhammad bil hakim lan berpapahat kasiron khali wong sing ngekei bunga man aja bayi lebih jana wanadiran man namsi bilai bina orang itu saluran orang dan jari tanggung jawab siro Muhammad orang ditakoi orang usah diurus anak satu jakim sangi penghuni Islam penghuni rokok urusan soalnya baru tablet kalau diurus walau orang bakal dibantai sing siro yang ada lucu jabuti walan nasoro hatta tetap diamilatam sehingga ada siro milatam Aidina kul inna bikawal pada saat ini petunjuk ya Allah buat ya petunjuk Allah sing jangan petunjuk tenang walau ini tabak tahwa tapi ini lamun alif sirah yang hawa nafsu dia budi nasuran anut hawa nafsu jadi udah salah paham orang anut sing ono kesepakatan anut kesepakatan betul apa-apa gak ada lagi jaga menali sawise perkara dan perkara semua ira minal ilmi mana karena Allah mu'alim walau ini bukan mas pura terang lagi. Sehingga oleh anut orang Yahudi itu anut ahwa anut bahwa nafsu yang Yahudi itu nafsu orang kok anut karena kita kesepakatan bersama. Nah ini malah wajib anut. Sampai dulu tentang kita fikir, nomor tentang kita takal, kita nopo mau. Perjanjian orang Yahudi Nasrani wajib ditepati pun. Wajib. Jadi sehingga oleh dinut itu ahwa saya Yahudi dua nafsu nopo. Nah ahwa orang Yahudi. Bahwa nafsu ini sampai oleh dituruti, terus malah rata-rata. Belum kena awal oleh dituruti. Mulai zaman Nabi pertama teng Medina, iku Khaliful Yahud. Mitrane wong Yahudi mempertahankan Medina. Kabeh alitare sepakat. Berarti Misakul Madinah, piagam Medina. Mergo Nabi tahu jadi Khaliful Yahud mempertahankan Medina. Begitu juga pertama wong sing iman ben Nabi nek Nasara Najran. Mulane kabeh misak, kabeh perjanjian kudu ditepati. Dan sampai dagangan di Cina pula roti bono di Cina. Cing Senin tak sahur, Senin tak sahur bisa cara fikir. Terus soalnya contoh Cina ini cek Yahudi cek Kristen. Mereka nak arwah untuk perjanjian, semua cek juga tempati. Si orang lain pun arwah, gue orang oleh anut hawa nafsunya Yahudi. Misalnya hawa nafsunya Yahudi misalnya membunuh orang Islam. Nah, kenapa jadinya maju orang Islam jelas orang Cina. Waduh ya, bawa nafsu yang Nasrani itu ngeris tenung Indonesia orang oleh Cina. Tapi nak orang ahwa itu tadi faktor misak, faktor perjanjian yang kita buat. Ini pun malah wajib ditepati. Kumwa andaladi nalami qatilkum fiddin walami krijukum minjarikum anda baru batu situ. Ilaihim kalau mereka tidak punya mental ekstro, tidak punya mental ida, ya wajib ditepati. Misak, karena perjanjian bersama. Itu kan dagangan di Cina, kadang dagangan berunya. Tapi munculnya kan dagangan orang ahwa. Mulanya dawuh apa kudu dipahami persis lafate. Jadi anut ahwae. Iku wae badal dijak kamnal ilmi sawise barang sing teko saka kowe saka ilmu. Artinya ana pembanding rupane ilmu saka apa ora kok pembanding ilmu saka kita. Dan kita sering pembandingnya ilmu kita piyambak. Misalnya nyolong kiai haram banget. Orang Cina nyolong iki ora pati haram kan berarti pembandingnya ora ilmu kok. Nafsu em. Itu juga ada sana. Tapi Cina enggak apa-apa setengah amat. Jadi itu pembandingnya ke ilmu. Kalau zaman kerusuhan main gua ada kaji-kaji sing ngabungi Cina. Sing merkosa ada dari apa? Iku pembandingnya mboten ilmu kan. Nafsu. Jadi itu oleh ngelawan, oleh ranut Yahudi pembandingnya badalah dijaka minal ilmi ayil wahyi minal Allah. Artinya pembanding dengan diri sampean maksudnya Allah, hukumnya Allah coba nafsu. Jika Romanto bergawe, makbul gak tahu nyelain janji Cina, kalau dia dosa nyelain janji Cina. Pembandingnya kan nafsu. Sama saat
kerusuhan lain, uang gede Cina, pembandingnya nak orang nafsu apik, misalnya pembandingnya tuh, Cina juga ekonomi kuat, orang Islam sing dia apik, nak bandingnya gak nafsu, nak nafsu. Akhirnya gua orang kerampas hukum Cina, setengah gonimah jadi setengah amat, setengah amat. Saya nak setengah amat terus orang di kono pikir, hubungan di setengah, sing dipikir. Mungkin dia setengah amat kalau hukum Allah, tapi dia mesti nafsu itu loh. Orang itu malah setengah nafsu tenang. Jadi pembanding itu hukum Allah. Ini gue panjang buat tenang sangi. Tahu saya tentang pembanding hukum Allah. Orang itu gak boleh anut hukum Yahudi. Gue sing ahwa deh. Artinya ahwa nak wonten kita. Ahwa sih buat tenang salah. Jadi ini ilmu ya. Jadi ilmu orang ukurannya. Mau ada repot ya. Kalau cerita-cerita bodoh di Cina oleh ngabung Cina oleh setengah menit tenang saat mana wonten kiai ditanggung tinggal raiso jawab jadi kan kalau partai Islam itu semangat bikin dia negara Islam faktornya muka Islam ya lu wala Islam musuh menang jadi Islam ini kuat nak dijamin pemerintah iya kan dijamin pemerintah kalau tanggung misalnya jinan teng timur Islam namun tiga jinan nganggep wong kafir nopo itu sing ngapik sing sabar terus Islam sing bener sing budi. Tadi timur sing sabar, nah Indonesia sing rasa sabar. Nah terus Allah ada sehadis budi, ya sabar, beras sabar. Nah terus kepengen mimpin perkara ini jenengan kuat atau perkara perintah Islam, perkara kita kuat. Nah terus ketemu lagi, perkara nak kuat kepengen mimpin, nak lemah terus sabar. Iya, nah itu bukan hukumnya Allah nih, hukumnya manusia. Nak kuat kepengen mimpin, orang kuat sabar. Sejak hukumnya Allah tenan budi. Raisa jawab dia kesing hukumnya Allah tenanan sing jan hukumnya Allah tenan semua semuanya kan Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing bedana mbek Kristen sing bedana mbek Yahudi Nasrani ya salat 5 waktu misalnya sing bedana mbek Natal gak zina gak togel niku sing hakikat Islam semuanya soal kerajaan sistem daulah niku mboten enten semu mujmal sing dina Ali tak kok iso jawab Muawiyah iso jawab kapan delok teng Imam Bukhari teng juz 3 Ibnu Umar pernah ditanya, Ibnu Umar kan kados kula ya, lunak-lunak. Jadi dia wong alim gak melok Ali, gak melok Muawiyah. Tidak kok. Ya Ibnu Umar jenengan tiyang alim, gak melok perangi Ali ta melok Muawiyah. Jelas bela sing sinten, sing hak temen bela sing batil jenengan apa. Lah sing hak sing piye dari Ibnu Umar. Ya Ali jeung Muawiyah bela wonten jelas. Lah perangi demi apa? Ini demi Islam. Nah, terus Ibnu Umar jawab, aku itu menangi jari Ibnu Umar, aku itu menangi zaman Rasulullah. Zaman itu jenis perang mesti demi Islam. Islam saat itu sih, orang Islam diusir, dan jenis diusir di faktor Islam. Dilarang di faktor Islam. Saya ini balane Ali dilarang di faktor Ali. Balane Muawiyah dilarang di faktor Muawiyah. Intinya ngendikan lain saat kita liku malam mungkin perang saya ini mempertahankan kerajaan itu sektor pro Ali pro Muawiyah. Mana saya kita tahu bela partai Islam keputusan gaya negara Islam itu songkok krono ngerasa kita mayoritas di negara Kristen apa krono ngerasa wahyu wah paling-paling kan krono kita mayoritas di negara minoritas kan nafsu kuat meskipun kita memang iya kita memang sepakat ingin mimpin tapi ini apa mujma'al mulai Ibnu Umar sing alim ngoten sampai menggede nyali teng Bukhari teng kitab fitnah mulai teng suratul Anfal ini disebut Imam Bukhari 3 kali zaman beliau nafsiri surat Anfal tapi Ibnu Umar sing alim ngoten mensederhanakan Islam apa Islam iku ya pokoke zakat zakat haji kuliah niku amrul mulki urusane kerajaan pertama saya ingin kula dadi kiai gedhe di pondok gedhe kula menerusno pondok demi umat Islam demi anakku ben tetep kiai tetep Gus aku kiai tenan sing wedi Allah mesti ngeten pondok iku bar apa-apa anakku ora alim to anakku ngalim tapi rapati komitmen bubar gak masalah umpamane jatuh anakku lho sing penting Islam tetep jaya cek sing dadi gedhe padha dia ora masalah nah niku pancen faktor Allah ana faktor nafsu lan wonten yo ora tetep kudu anakku rapati kale malah oke go barokahku misalnya ya ini itu dipikir artinya mempertahankan kode faktor nafsu apa faktor ben wong Islam ono bodoh terus bodoh itu saiki ora bodoh anyar bodoh mantap kudu diukur antara hadbin nafsi ambek betul kepentingan umat Islam
Mulai cerita-cerita zaman sahabat kuat wong ape ora kok tengah jalan balik. Ditakoki, "Kenapa kamu kembali?" "Niatku mau sange mangkel ning wong kafir." Saiki tak baleni niatku ora ono jihad. Ora tau mangkel wong kafir. Itu bener kan aku mantul wong kafir lanang. Gue ora bintang tani ilang mangkel we. Terus santri kula badrus ngoten. Aku nak dilebus ketok harbi ini. Ada bintang di tani gak ketok harbi ini. Artinya wong perang krono nafsu riskan rubah. Iya. Sampai gampang mati nang kafir lanang. Cina wae iki sampean oleh ngukumi. Rawan rubah krono nafsu meneh. Waduh, pejabat yang ngoten duit hilang oleh ngoreksi itu. Pejabat itu boleh enggak. Aduh, seneng kiai. Itu kurang seneng mesti pejabat pantai lagi. Mesti kurang seneng gitu kok. Lah iku nafsu apa tenan? Lah kok imam iki mbak nafsu kok. Kemudian orang penting Islam lagi bang bodoh aja. Bagaimana pulau perjalanan pasti penting jenengan wonten tenan cara Allah tenan. Iku kudu diukur terus. Nah, sama nak mau tarik Imam Ghazali ini yang kisah nyata. Imam Ghazali sama delok tentang tarik Imam Ghazali. Tempat di Malaysia tentang tarik Ghazali. Setelah beliau alim jadi rektor tentang madrasah Nizamiyah. Zaman itu Nizamul Mulk. Jadi Malik Nizamul Mulk ini kan ngangkat beliau jadi rektor madrasah Nizamiyah. Ya, dia ini dihormati oleh ratusan ulama. Akhirnya dia mikir, ngalim-ngalim budaya, soleh-soleh budaya dihormati ulama. Ini orang krono dunia. Akhirnya ngalimnya dia kan sudah krono dunia. Beliau Islam. Karena sejarah Imam Ghazali Islam kan mengaku soleh-soleh budaya kok jadi penghormatan dunia. Beliau Islam. Pas Islam dia dengar Ikhya sama kalian ini jelas. Usaha akan alas, membuat tinggal. Dan ibadahku krono apa? Orang krono didelok. Waktu zaman Mbak Hamid Pasuruan, Mas Bro, Mbak Hamid Pasuruan itu ibadah kalau misalnya Mbak Kul itu kan dihormati di mana-mana. Ini kan nanti sowan Mbak Khalil. Kalau rasanya Mbak Khalil tak baik di pulau. Jadi Mbak Hamid dia nak ngajinya dengan Mbak Khalil, Mbak Khalil setuju. Jadi Mbak Khalil langgar, Mbak Khalil setuju. Terus matur Mbak Khalil. Pulau ini soleh-soleh pulau biambak. Namanya solehku itu tak bisa mati. Namanya ini kok terus dihormati wong kalau mau salam kayak mbak pengiran malah seneng itu. Di kita repot kalau pulau ngalim-ngalim pulau biambak, pulau sholat bener ya bener buswargo. Pulau ngalim ya bener sarane hukum. Tapi ini Indonesia untuk dihormati. Dihormati kalau mantau kayak duit, kayak Mustafa dekat, kayak Mas Pur dihormati. Terus dunia ini tetap ada unsur dunia ini. Gara-gara unsur dunia ini terus ya aku sing ngimbar paling ngalim. Repot kan? Musuh awal Islam di Indonesia sing ngimbar kudu unsur. Jadi kalau mesti kita tak soleh kita peruntukan akhirat, tapi kena enak tuh dunia ini. Sesuai di terus, paling aneh, paling patut sampai jadi bapak. Kira paling aneh. Semua terus. Ya, kamu jadi nafsu dunia itu cuma porado ke akhirat. Nah, sampai saya ingin, sampai sholat bener, gak nyolong, gak jawil rondo, gak jawil perawan demi Allah, demi nama baik, gak demi Allah. Tapi gara-gara sampai demi Allah terus bersih orang kan hormat. Lu justru setelah orang menghormati kita rubah. Sudah belum nggak pantas ke dia itu. Di zaman Rukia akhirnya jauh gua pernah apa tenang. Wah, saya ini kalau jadi rapanter. Agak goblok ya. Iya, gue rapanter. Gue rapanter lagi. Berarti lu ya. Mau ngalim bener gak gue lalu gila. Soal kita orang Islam salah sih ngetokno, kita boyo, betul orang. Tapi rupa sama juga tentang Imam Ghazali tenggene. Artinya kalau dua fakta ilmiah tentang Imam Ghazali terus standar ke Habib Pasuruan, Basim Asari. Malah Basim Asari Mas Bro yang sangat mutasil dengan bapak guru yang batu lagi guru. Di Basim itu yang tukang setir sampai janggal. Juga tiap hari mau ngendikan ini dok, gue nangin itu dok. Cuma saya gitu jadi. Ini gue, jadi teka-teki, jadi kata misterius Dewi Basi, mungkin nangin itu mesti itu waktu ulama saya ngerti makomnya beliau nafsir alim-alimnya Dewi, top-topnya Dewi cara Allah tapi akhirnya kan untuk dunia ini dihormati masuk biaranya bersabaran itu dihormati gak khawatir Basi, mungkin nangin itu itu jual sering itu di dunia, mungkin nangin itu ngeri loh, sama soleh Dewi gak jauh rodo, gak jauh kawan, apa Allah tapi kapan ujung-ujung minggu, gak pantas gak pantas sama ya dengan bersih sandinya kapan kita ujung makmur soleh ini ujung maksudnya ini gak pantas ngebis oh
Gue mak senau ide pantasnya numpak mobil, susu pantasnya mimpi. Itu terus gue pantasnya bujurnya tahu. Oh ujung-ujung gak ukuran dewe, kapan orang ukuran ini? Jadi matur-matur haji, kalau perintah Allah, aku uang cukup jadi haji. Kapan ujung-ujung gak jauh? Gak pantas haji jauh. Kapan ujung-ujung? Jadi gue lagi kapan? Gue lo kapan? Mengenai tentang saling mau cerita, ya Israiliyat tapi penting perbandingan. Jadi Nabi Musa tahu lorong dunia. Jadi nak tahu hukum sastra, fiktif gak masalah, yang penting bisa dikei kibar. Nabi Musa lorong dunia. Nabi Musa mentang-mentang kalimuah. Jadi urusan untuknya laburnya be Allah. Mungkin mentang-mentang bisa dialek be Allah langsung. Gusti lo lorong tuh semua selorong. Mentang-mentang kalimuah lorong tuh lapor pengiran. Kalau pengiran, saya kayak boleh suka tinggi ini gunung ini punya. Pun dikunyah mari. Satu saat luar ada betul, nomen. Nabi Musa seragam saya konsultasi bilang wah langsung orang ini gunung itu menyatukan, malah lorong. Protes ke pengiran, Gusti, ini atas petunjuk jenengan. Kalau ngunyah lagi mari, oh tadi malah lorong. Jadi seiring aku, saya lagi suka. Ini penting, karena ada tabir ya. Lalu kapan kita jadi begitu itu kapan? Masya Allah. Awalnya kalau betul burun, masuk ngalim lah terus kan percaya ke jinan-jinan ragu, kalau tetap gaya-gaya berimu, jinan bicara tempat gereja di rumah ini itu orang urusan. Itu penting, kapan kita ujung-ujung kok suket ya? Sampai di seiling aku, saya giling apa? Suket. Masya Allah. Kapan kita minggu? Mana justru berkaji? Kaji metrodol. Allah lagi. Dan saya ingin faktornya. Berkobar-kobar. Saya itu terus kalian arah-arahan. Tiga faktor dari lapan terus. Terus cari ini agak menangan. Cukup selamat. Alladzina atina min kitab yasmuna faqatilawati ulai